Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Garin Nugraha dengan NIM 2115111037, program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika dari Politeknik Negeri Bandung. Baik, perkenalkan nama saya Sarul Abdil Arifin dengan NIM 2115111060 dari kelas 2B, program studi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika dari Politeknik Negeri Bandung. Baik, perkenalkan nama saya Bagus Nugroho dengan NIM 2115111034, kelas 2B, prodi D3 Teknik Informatika, jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung. Untuk kontribusi yang telah saya buat yaitu pembagian role permission dari aplikasi tersebut yang dimana terbagi menjadi dua, yaitu administrator dan kasir. Kemudian kontribusi yang saya buat yaitu crowd produk dan juga ekspor PDF, dan terakhir mengenai Yajira Data Table. Baik, untuk saya sendiri di sini saya telah membuat pembuatan data dummy yang kurang lebih ada 2000 data yang berisi data produk. Lalu yang kedua adalah pembuatan implementasi CRUD pada data master data user, yaitu di mana di aplikasi ini data user kami adalah kasir. Baik, untuk saya sendiri yang pertama membuat fitur logging, di mana logging itu ada logging system dan ada logging activity. Kemudian yang kedua ada fitur utama yaitu fitur transaksi pada sistem ini, dan yang ketiga ada pembuatan atau implementasi jobs atau QU. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi yang kami buat adalah aplikasi yang digunakan di toko kelontong atau swalayan yang sudah memakai digital kasir untuk mempermudah perdagangan barang dan transaksi. Di mana aplikasi ini ada untuk registrasi kasir yang dilakukan oleh administrasi, dan administrasi juga dapat membuat kategori produk, juga dapat menginputkan data barang yang baru atau data barang dan stok baru. Lalu ada juga fitur yang dapat dilakukan oleh kasir, yaitu membuat fitur transaksi baru di mana kasir akan menginputkan scan QR yang berisi data barang pada mesin scanner, lalu mencantumkan jumlah total pembayaran yang harus dibeli dan nominal uang yang diberikan oleh pelanggan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai CRUD produk kategori dan CRUD produk, yang dimana di sini sudah tampil ya tentang kategorinya sendiri. Di sini ada yang sudah didaftarkan, ada kategori makanan dan minuman. Nah, juga di sini ada produk, ada CRUD produk. Nah, di sini udah tampil beberapa produk, yaitu kayak babi panggang gitu dan sebagainya. Dan kita coba di sini buat nge-create data produknya. Nah, buat nge-create data produk sendiri di sini kita menggunakan yang buat di produknya. Jadi coba dulu. Kalau di scan dia bakal muncul nanti produk kode produknya dari si produk yang sudah di scan. Kemudian kita pilih dulu kategori produknya minuman, kemudian di sini kita masukkan Nescafe. Sudah dimasukkan Nescafe, di sini kita kan jumlah stoknya berapa, misal 40, di sini harganya 8.000. Kemudian di sini ada dan kita masukkan misal minuman buat berenergi. Kemudian kita set expiry date-nya tanggal 30, kita submit. Oke. Nah, sudah disubmit, dia bakal muncul error, yaitu pengaturan yang sudah berhasil dimasukkan. Di sini ada produknya sudah dimasukkan, yaitu Nescafe 40, ini minuman. Nah, di sini juga bisa diedit. Contohnya kita tadi yang Nescafe, kita misal ganti namanya jadi Nescafe Cappuccino. Di sini produk stoknya kita ganti jadi yang tadi 40 jadi 50. Ini harganya dari 3.000 lah, turunnya gitu ya.
bakal congratulations, you sudah update, datanya sudah berhasil diupdate, dan di sini kita lihat juga sudah berhasil, tadinya namanya Nescafe doang jadi Nescafe Cappuccino dengan 50, dan ini kategorinya, tadi kategorinya juga berganti jadi makanan ternyata, lupa belum dipindahin ke yang bawah. Dan coba kita hapus ya ini produknya. Nah, kita hapus coba, dan di sini bakal muncul alert lagi, kita hapus. Dan di sini bakal tidak nampil, pokoknya sudah tidak ada. Dan kita hapus lagi, coba yang Google. Nah, di sini juga sudah terhapus ya. Jadi di sini sudah tidak ada tampilan. Tapi di sini kita menggunakan yang namanya soft delete. Jadi kita tidak menghapusnya secara langsung, tapi dia masih tersimpan di database. Coba kita lihat ya. Nah, kalau ketika di-reload, jadi di sini tuh udah ada soft delete-nya, delete art-nya. Jadi kalau yang ada delete-nya dia bakal di deteknya yang sudah dihapus gitu. Tapi bisa dikembalikan datanya nanti jika diperlukan. Nah, itu mungkin penjelasan mengenai CRUD produk itu sendiri, dan selanjutnya mengenai ya jika data table-nya. Nah, di sini kami menampilkan datanya menggunakan ya data table, yang dimana di sini pada file index di sini tuh ada yang namanya kondisi. Di sini kita buat kondisi di mana jika ada request ajak, dia bakal mengget data produk, yang kemudian data produk itu bakal di-return dengan data table, dan dengan data table yang dimana data table ini memuat add column, yang di add column ini mengambil dari parsing data, yang dimana button-button ini itu button-button yang ini. Nah, dan kemudian dia juga bakal ngeraup column action-nya tadi. Nah, untuk tampilan di view-nya bakal seperti ini. Jadi dia formatnya ajak gitu. Nah, formatnya ajak, di sini dia bakal ambil ID tabelnya yang mana untuk ditampilkan. Di sini juga kita pakai processing-nya dijalanin terus, dan server side URL yang mana. Nah, di sini kami menggunakan URL current, yang mana dimana jika maksudnya di sini itu ketika kita manggil URL produk, berarti data produk yang ditampilkan seperti itu. Nah, di sini tampil juga kolom data yang bakal ditampilkan di situ. Nah, itu mungkin sekilas mengenai schedule data table. Kemudian ada fitur export. Nah, untuk fitur export sendiri di sini kita coba aja ya. Nah, di sini saya membuatnya export user, dimana jika kita panggil user user export, nah dia bakal nge-generate atau mendownload data user, yaitu data-data kasirnya sendiri. Nah, ketika dibuka dia bakal tampil seperti ini. Maaf, coding ternyata. Nah, di sini dia bakal nampilin data-data kasir yang diekspor. Nah, mungkin seperti itu mengenai ekspor data. Dan kemudian pembagian call-nya. Untuk pembagian call di sini kita menggunakan yang namanya partial permission. Jadi di sini itu dibaginya berdasarkan di sini ada dua role ya, ada kasir, ada administrator. Yang ditampilkan di data user itu ada role kasir. Nah, ini pembagiannya gimana? Nah, di sini pakai partial permission kan. Jadi jika ada dia login sebagai admin, maka yang tampil di sini bakal data-data admin. Ini ngaturnya di mana? Ngaturnya di bagian view, bagian layout dan out. Nah, di sini dia di set. Sorry. Dia di komponen. Nah, di sini diaturnya. Jadi dia bakal di hash role-nya apa. Jika role-nya administrator, berarti dia bakal nampilin data-data administrator, yaitu yang ini. Nah, untuk menunya di sini, menu dashboard-nya kita
buat general, jadi bisa diakses oleh admin atau oleh kasir sendiri. Nah, yang kita batasi di sini adalah ininya, eh, bagian menu manajemen data, yaitu user, produk, kategori, dan transaksi. Nah, transaksi hanya bisa diakses oleh selain administrator gitu. Yang dimana selain administrator di sini yaitu kasir gitu. Nah, untuk data-data yang lainnya hanya bisa diakses oleh administrator. Nah, untuk pembagiannya di root supaya tidak bisa diakses ketika dipanggil URL-nya di sini. Nah, ini kan URL-nya. Nah, supaya tidak bisa dipanggil di sini, kita pembaginya di sini. Di bagian web, di bagian root-nya, kita setting. Nah, baik, mungkin selanjutnya di sini kita set juga di bagian root, di mana di bagian root ini di set untuk mengatur aksesnya. Jadi kan ya mungkin yang tadi yang mana ya? Yang tadi yang di file tampilannya dia cuma nampilin menunya aja yang bisa diakses oleh admin sama kasir gitu, yang mana gitu ya. Nah, untuk penjelasan bagaimana sih cara biar tidak akses URL-nya itu tidak bisa ditembak di bagian ini. Jadi ini URL-nya misalnya user itu kan hanya bisa dibuka oleh administrator ketika kasir nembak URL ini, manggil URL ini harusnya tidak bisa. Nah, itu di-setnya di sini di bagian root. Nah, di mana root web di sini kita bagi di grup gitu, menggunakan grup. Jadi jika rootnya di sini kalau administrator, maka dia bisa akses data-data root yang ini. Nah, selain itu di sini ada juga yang kasir. Jika kalau kasir berarti dia cuma bisa akses yang ini. Terus yang transaksi, transaksi item, dan transaksi notifikasi gitu. Ya mungkin penjelasan mengenai dan permission hanya itu saja. Oke, sekarang tadi kan mengenai pengaturan role di tampilannya gitu ya. Jadi supaya admin tuh yang menu mana yang bisa dibuka aja, dilihat, dilihat dan dibuka. Udah kalau untuk berdasarkan role gitu, jadi administrator itu bisa ngakses role mana aja, kasir itu bisa role mana aja. Nah, itu diaturnya di bagian group. Kita bikin grup yang namanya root group. Dia di sini diatur role-nya. Jadi jika role-nya administrator, maka dia hanya bisa mengakses URL dia di sini. Nah, di sini ada URL yang bisa diakses oleh administrator, yaitu user export, user PK, user produk kategori produk. Nah, kemudian di sini yang bisa diakses oleh itu kemudian add item, kemudian ada transaction notification seperti itu. Jadi pembagian untuk akses URL ada di bagian root ini. Ya, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Dilanjut oleh teman saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat user baru, yaitu sebagai kasir. Nah, yang pertama kita membuat create. Di sini ada full name. Ini bebas, mau diisi sama siapa saja. Lalu email. Ini sudah membuat validasi. Jika langsung disubmit, email tidak akan bisa. Nah, jika tidak ada password juga, tidak akan bisa. Submit. Baik, sudah dibuat. Lalu kita coba untuk login. Nah, sudah berhasil masuk. Lalu jika kita mencoba untuk mengedit,
kita akan mencoba mengedit user yang telah tadi kita buat. Kita menambah password. Kita tidak mengganti password ya. Langsung submit. Kita coba login kembali. Bisa login dan nama pun sudah terganti menjadi Syahlat ya. Baik, lanjut. Kita ingin mengganti password. Kita edit, lalu kita langsung masuk saja password yang baru. Kita submit. Lalu kita coba untuk login. Oke, berhasil. Maka akun Syalabila di sini sudah tertera, sudah menjadi akun kasir. Lalu kita hapus akun Syahrul. Kita delete. Berhasil. Lalu kita coba untuk login. Tidak ada karena akunnya tadi sudah dihapus. Baik, selanjutnya sini saya akan menjelaskan 2000 data, di mana data-data ini telah saya tambahkan kurang lebih sebanyak 2000 data dummy produk yang ada di toko kelontong kami. Mungkin sudah lihat dan masih banyak yang lainnya. Baik, sekian dari saya. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Ya, baik, untuk selanjutnya mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur utama dari sistem yang telah kelompok kami buat, yaitu fitur transaksi. Nah, sebelumnya mungkin kan kita anggap kita akan login sebagai kasir. Jadi di sini saya sudah membuat akun bernama Bagus. Kita masukkan emailnya dan juga kita masukkan passwordnya, kemudian klik login. Nah, Bagus ini merupakan kasir dalam sistem ini. Nah, bagaimana sih tampilan dashboard kasirnya? Tampilan dashboard kasirnya akan seperti ini. Jadi nanti akan ada dashboard di sini. Kemudian kita klik ke, nah, kelompok kami buat untuk menangkap semua data-data transaksi. Nah, di sini ada untuk scan QR, kemudian di sini ada untuk apabila scanner QR itu tidak bisa membaca produk. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bahwa kita anggap bahwa suatu pembeli akan membeli sebuah produk bernama Otoko dan satu lagi bernama minuman Nescafe. Nah, itu kita bisa dengan cara melakukan scan kepada scanner ini. Kita coba. Nah, akan keluar nanti data produknya itu akan tampil di sini. Di sini ada nama produknya itu OAT, deskripsi stoknya sekarang ada itu 100. Berarti sesuai ya. Saya tadi melakukan scanner terhadap produk Otoko. Nah, misalkan kita akan membeli 10 nih, kita beli 10 untuk list secara otomatis. Nah, produk Oats Koko itu udah masuk sebanyak 10, price dan sekarang totalnya menjadi 160.000. Nah, bagaimana apabila kita akan menambahkan lagi produk? Itu dengan cara melakukan scanner lagi. Kita coba untuk melakukan scan terhadap produk Nescafe. Kita lakukan scan. Mari kita tunggu saja.
bahwa ada pembeli yang membeli 10 Oats dan membeli 5 Nescafe. Kita masukkan ke keranjang. Kan ada di sini. Nah, di sini juga kita bisa menghapus, bisa mendelete, atau dan lain sebagainya. Misal, oh ternyata Nescafe-nya mau kita kurangi nih jadi 4 aja. Itu bisa kita kurangi. Dan nanti untuk totalnya akan berkurang secara otomatis. Nah, baik. Karena ini sudah, misalkan pelanggan tuh sudah menyetujui sama pembayarannya, semua pembelian produknya, dan di sini tertulis bahwa pembeli membeli alat sebanyak 10, membeli Nescafe sebanyak 4 dengan total pembayaran yaitu 184.000. Nah, di sini kasir hanya tinggal melakukan checkout dan proses pembayaran akan dilakukan secara otomatis. Kita checkout. Nah, nanti sistem akan merefresh page. 7. Ini kita coba buka apa isinya, apakah sesuai atau tidak. Nah, di sini sesuai ya, kayak gini. Kemudian produk kedua adalah Nescafe, kuantitinya 4, totalnya adalah 24.000. Nah, dengan total pembayarannya yaitu 184.000. Itu untuk generate struknya. Nah, untuk selanjutnya, selain daripada fitur transaksi, saya juga mengerjakan fitur queue atau jobs, yang dimana jobs tersebut dikonekkan melalui Telegram. Kami membuat suatu bot menggunakan ketika ada transaksi baru. Di sini, oh ya sebentar. Kita ubah mode sharingnya. Itu semua notif transaksi itu bisa masuk ke dalam Telegram. Nah, di mana di sini di Telegram itu menggunakan bot. Kemudian untuk botnya sendiri itu kelompok kami beri nama Kokma Bot karena aplikasi ini merupakan aplikasi Kokma untuk Politeknik Negeri Bandung. Nah, di sini botnya akan mengirimkan sebuah pesan bernama telah terjadi transaksi dengan nominal transaksi sebanyak 184.000. Nah, di mana nominal tersebut itu akan didapatkan secara real time dari proses transaksi yang sebelumnya. Nah, selain daripada jobs atau queue tersebut, saya juga melakukan implementasi berupa activity log. Jadi di sini akan ada activity log. Nah, di sini untuk activity log dan log sistemnya akan masuk ke dalam sini. Jadi misalkan tadi kita membuat transaksi, dia akan masuk ke sini sebagai activity. Di sini juga kita dapat mengetahui atribut yang masuknya apa aja. Itu sudah diimplementasikan oleh kelompok kami. Kemudian ada activity system, misalkan user siapa sedang ngapain itu dapat terbaca. Misal karena tadi yang logonya sebagai Bagus sebagai kasir, jadi di sini ada tulisan Bagus Nugroho sedang membuat transaksi baru, Bagus Nugroho sedang menambahkan detail transaksi, itu semuanya terekam di sini. Baik, sekian yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.